Bismillahirrahmanirrahim. Saudara pemirsa, kali ini kita akan melanjutkan uraian kita tentang toleransi agama. Setelah sebelum ini kita berbicara menyangkut toleransi agama dalam bidang akidah, kali ini kita akan berbicara tentang toleransi agama dalam bidang syariah. Syariah dari segi bahasa berarti jalan menuju sumber air. Syariah adalah ketetapan-ketetapan hukum yang menuntun kita mengamalkan sesuatu atau menghindari sesuatu. Syariah yang dari segi bahasa berarti jalan menuju sumber air itu menggambarkan bahwa ketetapan-ketetapan hukum agama itu bagaikan air yang dibutuhkan oleh rohani kita. Jasmani kita membutuhkan air. Semua yang hidup bersumber dari air dan membutuhkan air. Jika demikian, kehidupan rohani membutuhkan syariah, membutuhkan air agar dapat bertahan hidup. Dan air yang dimaksud dengan syariah adalah ketetapan-ketetapan hukum itu. Kalau dalam bidang akidah, ketetapan-ketetapan akidah harus berdasarkan argumentasi yang pasti dan disepakati maknanya, maka dalam bidang syariah pada umumnya argumentasi-argumentasi itu tidak bersifat pasti. Penafsirannya pun bisa berbeda-beda. Dari sini lahir perbedaan-perbedaan ketetapan hukum antara seorang ulama dan ulama lain, antara satu masa dengan masa yang lain. Secara umum kita dapat berkata, ketetapan-ketetapan hukum itu ada yang dinamai haram, ada yang dinamai halal. Haram terlarang. Yang terlarang dalam agama ada dua macam. Atau dengan kata lain, yang haram itu ada haram li zatihi, ada haram li ghairihi. Ada haram karena memang pada zat yang terlarang itu, pada sesuatu yang terlarang itu mengandung bahaya atau mudarat. Ini tidak boleh dilanggar, tetapi di sini agama memberi toleransi. Seandainya terpaksa, Anda boleh melanggar. Ditoleransi, tidak berdosa. Agama melarang kita makan babi. Tapi kalau terpaksa, boleh sekedar untuk menutupi kebutuhan keterpaksaan itu. Ada lagi yang haram li ghairihi. Sesuatu itu sebenarnya tidak menimbulkan mudarat. Tidak menimbulkan sesuatu yang buruk. Tetapi dia dapat mengantar kepada keburukan. Saudara, demikian itu haram pada zatnya. Ada lagi haram li ghairihi. Haram yang sebenarnya pada dasarnya tidak ada bahaya atau kerusakan yang dikhawatirkan dari melakukannya. Tetapi dia ditoleransi untuk dilakukan kalau ada kebutuhan. Membuka aurat ditoleransi untuk dilakukan apabila ada kebutuhan, misalnya dalam konteks berobat. Jadi dalam haram pun ada toleransi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kita dapat berkata bahwa kaidah hukum menyatakan al-aslu fil asya al-ibaha. Pada dasarnya segala sesuatu itu boleh, kecuali kalau ada dalil yang menunjukkan ketidakbolehannya. Itu dilukiskan ketika Adam alaihissalam berada di sorga. Beliau diperintahkan dan diizinkan untuk berkeliling melakukan apa saja. Tetapi hanya satu yang dilarang, yaitu jangan dekati satu pohon ini. Itu mensyaratkan bahwa sebenarnya terlalu banyak yang dibolehkan Tuhan. Yang dilarangnya terlalu sedikit sehingga sungguh aneh kalau ada orang
yang ingin melanggar ketentuan-ketentuan ilahi, padahal sungguh terbuka lapangan yang luas untuk melakukan hal-hal yang lain yang dibolehkannya.